teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga saja selalu sehat dan bahagia. Hadir saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini yang akan mengangkat informasi tentang Taiwan. Topik yang akan Amina angkat di hari ini berkaitan dengan kesehatan. Setiap orang menginginkan hidup sehat. Dengan kesehatan maka kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Akan tetapi kita tidak bisa menghindari yang namanya sakit, menderita sakit, penyakit, dan seiring berkembangnya waktu dan zaman, penyakit ini juga turut bermutasi dan mungkin juga semakin hebat penyakit ini sehingga juga sangat mengancam kesehatan manusia. Nah, berkaitan dengan penyakit yang satu ini yang juga menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini karena mungkin pola hidup dari lingkungan, polusi, makanan dan lain-lain atau juga kebiasaan manusia sendiri mengakibatkan mereka rentan dengan penyakit kanker. Dan tentunya pemerintah juga bertanggung jawab agar hak warga untuk hidup sehat ini dapat dilakukan dengan baik. Berkaitan dengan peringatan 1 tahun perluasan program pemeriksaan penyakit kanker, untuk jumlah layanan pemeriksaan ini mulai meningkat secara signifikan. Dan di Taiwan untuk jumlah penderita kanker ini juga semakin bertambah, maka pemerintah juga berharap warganya bisa melakukan screening atau pemeriksaan lebih dini setelah mereka mengetahui adanya orang-orang yang menderita kanker secara dini, maka bisa segera diobati. Dan untuk jumlah layanan pemeriksaan yang meningkat secara signifikan melebihi dari 5,366 juta per Desember di tahun lalu dan meningkat lebih dari 24,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Dan tahun sebelumnya ada sekitar 59.000 lesi prakanker dan sebanyak 12.000 kasus kanker yang sudah terkonfirmasi, meningkat berkisar 130.000 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Dan kanker bisa dikatakan sebagai penyebab utama kematian di Taiwan selama 43 tahun berturut-turut. Dan dalam hal ini pemerintah, khususnya visi dan misi dari Presiden Lai Ching-te untuk menanggapi hak hidup sehat dari warganya, maka ia mengimplementasikan kebijakan Taiwan Sehat, di mana bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat kanker sepertiga pada tahun 2030. Berharap sasaran untuk menggapai sepertiga dari tingkat kematian akibat kanker ini bisa berkurang di tahun 2030. Dan dari Ditjen Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, di mana pihak ini telah memperluas layanan screening secara gratis untuk 4 jenis kanker, diantaranya adalah kanker serviks, kanker payudara, kanker kolorektal, kanker paru-paru. Dan tahun 2025 dari perluasan ini juga ada studi kelayakan subsidi serta mereka juga memberikan tambahan pengujian untuk virus HPV. Dan menjelang beberapa inisiatif ini, jumlah kumulatif layanan screening yang sudah mencapai rekor tertinggi. Data statistik yang menunjuk untuk pendataan hingga 17 Desember 2025 ini ada sejumlah 5,366 juta layanan screening kanker yang sudah diterapkan ke dalam masyarakat, dengan peningkatan 1,068 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini juga menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kesehatan warga, khususnya untuk tujuan mereka yang ingin menurunkan atau menekan angka-angka kematian akibat kanker ini dengan memberikan layanan pemeriksaan kanker ini kepada warga semakin signifikan. Dan
pada tahun 2025 diperkirakan berkisar 59.000 lesi prakanker dan 12.000 kasus kanker yang terkonfirmasi, dan pihak pemerintah yang sudah membantu sekitar 71.000 orang untuk mendeteksi ada kelainan sejak dini, dengan ada peningkatan sebesar 13.000 dibandingkan dengan periode yang sama, dan tingkat pertumbuhannya dengan persentase berkisar 23,3%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah yang juga cukup sigap untuk menanggapi kesehatan warganya dan berharap agar bisa mengurangi atau menekan angka kematian akibat penyakit kanker. Dan Ditjen Promosi Kesehatan dari Direktur Jenderal Sen Ching Fen yang juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemeriksaan penyakit kanker juga terus meningkat. Dengan peningkatan secara bertahap volume untuk pemeriksaan kanker ini dan tindak lanjut yang efektif terhadap kasus-kasus yang ada kelainan memang sangat penting untuk mencapai keberhasilan mengidentifikasi potensi lesi prakanker dan juga kasus kanker. Dan ketika seseorang menerima pemberitahuan dari hasil pemeriksaan tersebut ada kelainan, maka mereka wajib segera ke institusi medis, baik itu rumah sakit atau juga klinik, untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan memantau status kesehatan mereka sejak dini. Sebagai contoh, kanker stadium awal seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas dan sulit terdeteksi. Maka di sini dari Ditjen Promosi Kesehatan menekankan cara paling efektif untuk mendeteksi dan mengobati kanker adalah melalui screening kanker secara berkala atau teratur. Oleh karena itu, setiap individu yang memenuhi persyaratan juga diimbau untuk secara teratur memanfaatkan layanan screening kanker secara gratis yang diberikan oleh pemerintah. Bagi yang mendapat pemberitahuan ada kelainan, segeralah mencari perhatian atau bantuan medis untuk pengobatan lebih lanjut. Mulai tahun 2025, cakupan screening kanker yang semakin diperluas. Untuk screening kanker paru-paru, pria berusia 45 tahun hingga 74 tahun, kemudian wanita berusia 40 tahun hingga 74 tahun, serta individu yang memiliki kerabat sedara, baik itu orang tua, anak, dan saudara kandung yang didiagnosa menderita kanker paru-paru sudah memenuhi syarat untuk ikut serta dalam layanan screening kanker, termasuk juga individu yang berusia 50 hingga 74 tahun dengan riwayat merokok, ya mungkin lebih dari 20 tahun, setiap hari dia merokok sebungkus atau juga setengah bungkus per hari selama 40 tahun, dan perokok berat yang masih merokok atau telah berhenti kurang lebih dari 15 tahun. Nah, orang-orang inilah yang juga menjadi cakupan screening kanker yang juga bisa mendaftarkan diri untuk melakukan pemeriksaan secara dini. Apakah kesehatan mereka terganggu atau menderita penyakit kanker, sehingga apabila terdeteksi maka bisa segera melakukan pengobatan lebih lanjut. Selain itu, untuk rentang usia ronsen payudara juga diperluas menjadi 40 tahun hingga 44 tahun dan 70 tahun hingga 74 tahun. Rentang usia untuk pemeriksaan pap smear untuk mencegah kanker serviks juga diperluas menjadi 25 tahun hingga 29 tahun dengan screening setiap 3 tahun. Dan untuk pemeriksaan kanker kolorektal juga telah diperluas menjadi 45 tahun hingga 49 tahun dan 40 tahun hingga 44 tahun dengan memiliki riwayat keluarga kanker. Dan wanita berusia 35, 45 serta 65 tahun saat ini juga telah memenuhi persyaratan untuk pemeriksaan HPV 1 kali pada tahun 2025. Teman-teman, inilah kinerja dari pemerintah yang memperhatikan
kesehatan warganya. Berharap dengan adanya layanan pemeriksaan kanker secara gratis dan berkala dibagikan kepada warga agar mereka juga bisa memeriksakan kesehatan mereka. Apabila terdeteksi juga bisa melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut. Demikian perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga informasi yang Aminah sampaikan bermanfaat. Aminah pamit dulu, kita berjumpa kembali pekan mendatang.